Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan di La Liga antara Real Sociedad versus FC Barcelona yang berakhir untuk kemenangan FC Barcelona dengan skor telak 1-4. Dan sepertinya Barcelona dan juga Real Madrid saling mengejar nih ya teman-teman, karena sehari sebelumnya Real Madrid juga menang di pertandingan away mereka dengan skor yang sama 1-4. Dan di pertandingan dini hari tadi, Lewandowski bisa mencetak 2 gol bagi Barcelona, Ansu Fati mencetak gol, dan juga Dembele. Di Real Madrid kita tahu bahwa Benzema dan juga Vinicius Junior adalah 2 pemain yang bertanggung jawab dalam urusan menciptakan peluang dan juga tentunya mencetak gol. Sedangkan di FC Barcelona yang saya melihat ada 2 pemain yang punya peran yang sama seperti Benzema dan juga Vinicius Junior, yakni Lewandowski dengan Dembele. Terlihat jelas Lewandowski dan Dembele ini kerjasamanya cukup baik di pertandingan ini teman-teman, meskipun jarak mereka tidak begitu dekat. Jadi permainan Barcelona yang kita lihat dini hari tadi adalah murni permainan menyerang. Dan itu tidak mudah untuk diantisipasi oleh para pemain tim lawan. Salah satu caranya untuk mengantisipasi permainan dari Barcelona adalah bermain dengan kesabaran level tinggi. Kesabaran seperti apa? Yakni perlu berhati-hati ketika merancang sebuah serangan ke pertahanan dari Barcelona. Dan juga di belakang ini harus solid, harus compact, artinya harus padat. Jika lini pertahanan dari tim lawan itu tidak padat, maka tentu itu bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Barcelona. Di pertandingan pertama, Barca gagal meraih kemenangan lawan Rayo Vallecano, karena Rayo Vallecano ini bermain defensif mengandalkan counter sesekali. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan poin dari Camp Nou. Para pemain Barcelona seperti Lewandowski saja sulit mendapatkan banyak peluang yang berbahaya lawan Rayo Vallecano. Artinya mereka benar-benar bertahan secara disiplin. Tapi Real Sociedad berani bermain terbuka. Sebetulnya nggak masalah juga bermain terbuka lawan Barca. Kan mereka juga tentu ingin menang ya, main di kandang sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan nih di lini pertahanan. Karena bukan saja Barca punya pemain-pemain yang mengandalkan speed, karena banyak pemain muda kan. Ansu Fati, ada Pedri juga, ada Gavi juga, ya kan, De Jong juga belum begitu tua kan, ada Rafinha juga. Tapi para pemain Barcelona ini juga movement of the ball-nya ini bagus teman-teman. Jadi sulitlah bagi para pemain tim lawan itu untuk bisa memonitor pergerakan dari para pemain Barca. Maka itu salah satu caranya adalah man marking seperti yang dilakukan oleh para pemain Rayo Vallecano. Tapi ya Sociedad mau menang di kandang sendiri. Dan memang Sociedad ini kan bukan tim papan bawah teman-teman. Dalam 2 musim terakhir, Sociedad ini berada di papan atas. Dan mereka juga punya pemain-pemain yang bagus. Ada pemain dari Madrid juga kan, Kubo yang dipinjam. Kemudian ada David Silva juga dan beberapa pemain lainnya. Ada Merino juga. Tapi ya memang pada akhirnya Barca terlalu kuat bagi Real Sociedad. Dan tampak jelaslah bagaimana sinkronisasi serangan dari Barca itu sangat menghibur kita semua. Gavi, Pedri, kemudian Dembele, apalagi ketika Rafinha masuk, Ansu Fati masuk, wah itu lebih mencair permainan dari Barcelona. Dan memang kita juga bisa mencermati pinternya Xavi ya, ketika dia melihat bahwa permainan dari timnya ini tidak begitu berkembang dalam urusan melakukan serangan yang efektif agar Barca bisa mencetak banyak gol. Karena di babak pertama itu sebetulnya Barca tidak banyak mendapatkan peluang. Ada sih peluang tapi tidak banyak. Dan banyak peluang yang miss selain gol dari Lewandowski. Yang miss adalah Dembele dan juga Ferran Torres. Sehingga akhirnya Xavi ini kan perlu melakukan perubahan. Perubahannya seperti apa? Sebentar saya jelaskan. Saya ingin dulu memberikan informasi dari line-up dong teman-teman. Itu kan sangat penting ya dari line-up. Jadi dari Barcelona, Marc-Andre ter Stegen mainnya bagus. Dia ada melakukan beberapa save yang krusial. Di belakang 3 center back, Eric Garcia, Christensen, dan Araujo. Di depannya ada Gavi, ada Frenkie de Jong, ada Ferran Torres, ada Pedri. Di sayap ada Ousmane Dembele, ada Alejandro Balde. Ini ya, Alejandro Balde salah satu pemain muda yang diorbitkan oleh Xavi. Dan sepertinya dia sudah menggantikan peran dari Alba. Kemudian ada Robert Lewandowski di depannya. Nah di bangku cadangan nih teman-teman, kita bisa melihat ada begitu banyak pilihan sebetulnya bagi Barcelona ya. Ada Kessie, ada Sergi Roberto, ada Rafinha, ada Pjanic, ada Ansu Fati. Sebelumnya kan diberitakan bahwa kemungkinan Pjanic yang akan mengisi posisi dari Busquets, tapi ternyata bukan Pjanic. Pinter juga nih Xavi, dia tahu Pjanic ini belum tentu nanti bisa nyetel secara cepat ya dengan rekan-rekan yang lain. Dan dari Sociedad ya itu yang tadi saya katakan, ada David Silva, ada Merino, ada
Kubo, ada Isak nih pemain yang sebelumnya dirumorkan kemungkinan akan pindah ke MU. Banyak sekali ya pemain yang dirumorkan akan pindah ke MU tapi dia tetap stay di Real Sociedad. Ada Mendes, ada Zubimendi, Zubeldia, kemudian Norman, ada Munoz, dan kapten mereka ya, Artis, dan penjaga gawang Remiro. Oke, jalannya pertandingan ini terlihat Barcelona ingin menang dan ingin mencetak gol lebih dulu. Maka itu mereka benar-benar menyerang, memanfaatkan lebar lapangan karena begitu banyak pemain yang mereka taruh di sayap. Ada Dembele, ada Balde, ada juga Ferran Torres yang bisa bermain di sana, ada juga Gavi yang bisa bermain melakukan serangan dari sektor sayap. Dan memang terlihat nih Xavi menurunkan lebih banyak pemain yang punya naluri menyerang, teman-teman, seperti Gavi, De Jong, Ferran Torres, Pedri, Dembele, dan juga Balde. Buat apa? Agar supportnya kepada Lewandowski bagus. Dan itu yang membuat Lewandowski bisa mendapatkan total 4 peluang yang berbahaya. Yang semua peluang ini dia dapat di dalam kotak penalti pertahanan dari Sociedad. Artinya service ke Lewandowski sudah bagus. Dan itu yang membuat dia bisa mencetak 2 gol. Seharusnya dia bisa hat-trick. Tapi memang ya 2 peluang dia itu di save juga ya, 2 peluang lainnya oleh Remiro. Tapi ya sudah bagus juga lah dia bisa mencetak 2 gol kan. Dan kita bisa melihat proses golnya. Lihat tuh Balde, pergerakannya cepat. Tadi kan saya katakan speed para pemain Barca ini cepat dan juga movement of the ball. Ketika Balde melakukan pergerakan individu, nah Lewandowski, Dembele, Ferran Torres ini sudah mencari posisi di dalam kotak penalti pertahanan dari Sociedad. Tapi juga Balde memilih untuk memberikan umpan ke rekannya yang terdekat. Jadi ini juga salah satu kunci permainan dari Barca. Pass to the nearest player, kasih umpan ke pemain yang paling dekat, kasih umpan ke rekan yang paling dekat, dan itu adalah Lewandowski yang bisa melakukan finishing. Apa yang perlu dilakukan Sociedad? Mereka harus keluar menyerang, karena ini kan gol Lewandowski di menit pertama baru beberapa detik. Memang Sociedad keluar menyerang, tapi saya melihat mereka mengandalkan direct passing. Oke, itu berhasil sekali. Isak bisa mencetak gol, Eric Garcia sedikit terlambat ya untuk bisa mengimbangi kecepatan dari Isak. Setelah itu juga mereka mendapatkan peluang dari David Silva, dari Kubo, tapi ya sudah bisa kebaca oleh para pemain Barca. Maka itu Barca nih sebetulnya beberapa kali serang juga cukup berbahaya, tapi sayangnya finishing mereka tidak begitu baik. Dan mereka juga sebetulnya agak kesulitan untuk menyerang ketika ada clash of position ya. Ini kalau saya melihatnya sih seperti itu antara Torres dan Pedri. Jadi ini seharusnya ini Pedri yang lebih maju ke depan, tapi lebih sering Torres yang mendapatkan peluang yang sama seperti musim lalu saya pernah jelaskan bahwa pemain ini sering gagal mencetak gol karena sering miss. Ya, padahal dia sudah mendapatkan peluang-peluang yang bagus biasanya di setiap pertandingan yang dia main bagi Barcelona. Sama di pertandingan dini hari tadi juga, dia miss tuh 2 peluang yang bagus. Dan akhirnya Xavi perlu melakukan perubahan. Perubahannya itu adalah pergantian pemain. Pergantian pemain itu juga adalah bagian dari game plan pelatih, teman-teman. Jadi yang dia melakukan perubahan ini yang menarik bagi saya ketika saya nonton, dia memasukkan Ansu Fati dan Rafinha. Saya sudah feeling. Serius, saya sama sekali gak bohong. Wah, udah nih Barca pasti menang nih. Ya saya gak tahu menang dengan jumlah gol berapa, karena Rafinha dan Ansu Fati ini kan masuk dari bangku cadangan, mereka masih segar. Pergerakan mereka cepat dan liar. Jadi mereka tidak stay di satu position, meskipun Rafinha biasa menyerang dari kanan, tapi dia bisa turun juga sedikit ke belakang. Dan terbukti kan, akhirnya setelah beberapa menit 2 pemain ini masuk, Barca sudah bisa mencetak gol dari Dembele. Memanfaatkan umpan dari Ansu Fati. Cantik banget tuh umpan kan, dia kasih kayak back heel. Siapa yang memberikan umpan ke Ansu Fati? Rafinha. Nah jadi terlihat nih ada keterlibatan dari 2 pemain pengganti. Dan Dembele memang perlu melakukan finishing karena dia sudah berada di dalam kotak penalti, gak perlu lagi dia passing. Ini pemain yang juga punya naluri yang baik kan untuk mencetak gol, dan dia juga sudah berubah ya ketika Barca dilatih oleh Xavi. Dia mencetak gol, udahlah setelah itu keran gol dari Barca terbuka. Lewandowski lagi bisa mencetak gol. Nah, kita ini harus perhatikan cara Barcelona ini mencetak gol. Murni teamwork, murni passing and movement. Itu bola kan diberikan ke dalam kotak penalti ya oleh Pedri. Dia berikan ke dalam kotak penalti itu sebetulnya kepada Ansu Fati. Tapi Ansu Fati ini kan dikawal. Nah, pintar juga nih Ansu Fati, dia hanya memberikan 1 sentuhan ke sebelah kanan. Ada siapa di sana? Lewandowski. Seperti yang tadi saya katakan, para pemain Barca akan memilih memberikan umpan ke pemain yang paling dekat, rekan yang paling dekat. Lewandowski hajar itu bola, dia bisa mencetak gol keduanya di match ini. Setelah itu saya tidak melihat ada banyak peluang dari Sociedad. Oh ya, di babak di babak kedua ini akhirnya mereka ada mencetak gol tapi dianulir ya karena memang terlihatlah sudah offside ya pemain dari Sociedad. Dan kemudian akhirnya Barca bisa mencetak the 4th goal ya. Lihat saja kehebatan dari Lewandowski itu ketika dia dapat bola dari Rafinha,
Dia kontrol, memang dia lepas ya bola itu, terlepas bola itu dari Lewandowski, tapi ada Ansu Fati yang bisa melakukan finishing yang sempurna. Kalau menurut saya, man of the match di pertandingan ini adalah Ansu Fati karena dia masuk dan dia bisa mengubah segalanya bagi FC Barcelona. Dan seperti yang pernah berkali-kali saya tegaskan di beberapa konten dari FC Barcelona bahwa FC Barcelona akan sangat mengerikan musim ini. Memang mereka memulai musim kompetisi ini dengan gagal meraih kemenangan lawan Vallecano, tapi itu bukan berarti bahwa peluang mereka untuk menjadi juara sudah sirna ya, karena baru match pertama dan juga Vallecano bermain totally defensif. Tapi di pertandingan dini hari tadi kita bisa melihat bagaimana para pemain Barca mencabik-cabik pertahanan dari Real Sociedad dan bisa mencetak total 4 gol. Seharusnya bisa lebih karena Lewandowski seperti yang tadi saya katakan mendapatkan 4 peluang emas. Ada salah satunya dia dapat dengan heading. Artinya apa? Pemain ini sudah diberikan service yang baik. Tinggal bagaimana dia nanti bisa lebih baik lagi melakukan finishing, dan juga 4 peluang tersebut dia dapat di dalam kotak penalti. Wah, ngeri nih sekarang nih. Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Pedri, De Jong saja sempat memberikan satu umpan itu yang hampir Lewandowski mencetak gol. Wah, ngeri nih Barcelona nih teman-teman. Dan sepertinya Barca memang hanya akan memikirkan murni untuk menyerang dan menghabisi tim lawan. Sungguh mengerikan permainan dari Barcelona dini hari tadi. Memang ini masih awal musim, tapi sudah terlihat bahwa Barca akan menjadi tim yang sangat mengerikan bagi tim-tim lawannya. So, I hope for the best for FC Barcelona, dan saya harapkan mereka bisa bersaing di papan atas biar semakin rame persaingan di La Liga teman-teman. Dan jangan sampai cuma Madrid aja kan yang bersaing di papan atas dengan tim-tim lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.